berikutnya kita klik di sini. Ini namanya harfu jar dan ini mudah karena sering muncul dan sering mungkin kita dengar atau kita baca. Jadi bacaannya adalah ala, harfu jar. Setiap huruf jar itu nanti setelahnya pasti majrur. Sehingga di sini mungkin akan mudah ditebak cara bacanya. Ya, tinggal kita lihat dulu di sini namanya isim mufrad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Ngaji Online, pada kesempatan kali ini saya coba untuk memperkenalkan sebuah media untuk mempraktekkan baca kitab kuning, dan media ini saya persembahkan kepada teman-teman khususnya yang mengikuti program materi dasar, dan media pembelajaran ini sebagai gambaran nanti di aplikasi ruang ngaji yang sedang dibangun. Jadi di sini tinggal klik kata per kata atau kalimat per kalimat sehingga akan muncul keterangan sehingga kita lebih mudah menebak bacaan dari materi ini. Baik, mungkin langsung kita coba klik kata per kata dan coba kita baca sesuai dengan arahan atau dari penjelasan yang tertuang melalui media ini. Kita klik mulai dari yang pertama, yaitu namanya harful isti'naf. Kita harus tahu bahwa kalimat huruf hukumnya mabni. Maka di sini bacaannya adalah fa. Karena kalau huruf fa itu tidak ada kembarannya, artinya tidak memungkinkan dibaca fi atau fu, tidak ada. Maka yang jelas bacaannya adalah fa. Kemudian pada kalimat yang kedua, di sini namanya isim syarat. Maka kita harus tahu bahwa isim syarat itu hukumnya mabni. Karena isim yang mabni itu ada 6, diantaranya adalah isim syarat. Maka cara bacanya karena mabni, ya tinggal kita baca, yaitu isim syarat adalah idza. Ya, ada juga yang idzan, namun karena ini isim syarat, sehingga maknanya jika, dan yang digunakan oleh isim syarat itu idza, bukan idzan. Berarti dari dua kata ini atau dua kalimat ini sudah kita bisa membacanya, yaitu faida. Berikutnya tinggal kita klik di sini. Di sini muncul penjelasan fi'il madhi. Maka kalau fi'il madhi kita tahu di materi dasar cara bacanya ada kalanya mabni fathah, dhammah atau sukun. Maka di sini yang mabni fathah, berarti nanti bacaannya adalah dah. Kemudian tinggal kita menyesuaikan wazannya. Ini wazannya ikut wazan af'ala, berarti dibaca aroda. Baik, berikutnya kita tinggal klik lagi apakah ada fa'il yang disimpan atau tidak, karena setiap fi'il pasti membutuhkan pada fa'il. Wa ba'da fi'lin fa'ilun fa'in dhahar fahuwa wa illa fadhamirun istatar. Jadi ada kalanya yang dibuat fa'il atau subjek dari kata kerja ini, ada kalanya zahir, ada kalanya mustatir. Ternyata fa'ilnya sudah disimpan. Jadi kembali pada huwa, seseorang. Maka jelas di sini kalau fi'il muta'addi maka lebih pada maf'ul bihnya. Coba kita lihat. Kita lihat dulu dari segi isimnya. Di sini namanya isim mufrad. Apa gunanya mengetahui isim mufrad? Gunanya adalah untuk menentukan tanda i'rabnya. Kita tahu di materi dasar bahwa isim mufrad kalau rafa dengan dhammah, kalau nasab dengan fathah, dan kalau jar menggunakan kasroh. Maka tinggal kita lihat posisinya, kira-kira posisinya menjadi apa. Nah, di sini posisinya menjadi maf'ulun bih. Hukum maf'ul bih itu adalah nasab karena termasuk bagian mansubatul asma atau isim-isim yang dibaca nasab. Maka kita tentukan harokatnya. Isim mufrad kalau nasab menggunakan fathah, berarti dibaca roh. Nah, kalau seperti ini kita harus melihat wazannya. Nah, di sini bentuknya adalah masdar dari iktasara yaktasiru iktisoron, berarti dibaca fa'in aradal iktisara. Ya. Baik, kemudian kita lanjut pada kalimat berikutnya. Kita klik di sini. Ini namanya harfu jar dan ini mudah karena sering muncul dan sering mungkin kita dengar atau kita baca.
Jadi bacaannya adalah ala, harfu jar. Setiap huruf jar itu nanti setelahnya pasti majrur. Sehingga di sini mungkin akan mudah ditebak cara bacanya. Ya, tinggal kita lihat dulu di sini namanya isim mufrad. Nah, berarti yang dimaksud adalah ininya, huruf dalnya ini nanti. Kemudian posisinya menjadi apa? Ini majrur. Berarti sebagaimana tadi saya sampaikan isim mufrad kalau jar menggunakan kasroh berarti dibaca ahadi. Dan untuk mendapatkan ahadi seperti itu harus melihat maknanya. Maknanya adalah satu atau salah satu. Kemudian kita klik di sini kira-kira apa? Di sini susunan idhofah dan terdiri dari isim dhamir. Berarti tidak boleh ditanwinkan ya ahadi. Nggak boleh dibaca ala ahadin karena di sini susunan idhofah. Berarti bacaannya ala ahadihima. Baik, kemudian di sini namanya fa'ur rabithah. Fa'ur rabithah ini adalah fa sebagai penyambung jawab ya. Apabila jawabnya itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi jawab karena berupa kalimat isim ya. Wakrun bifahat man jawaban lau ju'il. Itu kalau di alfiah. Kemudian hukum dari fa rabithah ya karena ini adalah kalimat huruf, hukumnya mabni, kita baca apa adanya yaitu fa. Kemudian tinggal kita lihat di sini, ini adalah isim mufrad. Maka kalau rafa nanti dibaca u, kalau nasab dibaca a, kalau jar dibaca i. Kita lihat posisinya menjadi apa? Ini menjadi mubtada. Maka kita harus tahu hukum dari mubtada itu apa, yaitu hukumnya rafa. Maka di sini bacaannya adalah falma'u. Nah, untuk mengetahui bacaan sebelum akhir ya kita lihat kamus. Karena ma'un itu air artinya dan ini cocok. Maka adapun air seperti itu. Kemudian di sini isim tafdil. Jadi kenapa kita harus mengetahui bahwa ini adalah isim tafdil? Karena nanti lafadznya tidak boleh tanwin dan maknanya nanti harus mempunyai makna lebih. Dari segi lafadz perbedaannya dengan isim-isim yang lain ini tidak boleh tanwin. Jadi kita tidak boleh mengatakan afdalun, tapi harus mengatakan afdalu. Afdalu kalau dibaca rafa, maka kalau dibaca nasab ya afdalah, kemudian kalau jar dibaca afdali. Maka kita tinggal lihat posisinya menjadi apa. Nah, di sini menjadi khabar. Karena di sini menjadi khabar, maka bacaannya adalah afdalu. Falma'u afdalu. Maka adapun air lebih afdal, lebih utama. Baik, kemudian di sini kita klik, ini adalah huruf jar, berarti bacaannya adalah li. Kemudian setelah itu kita lihat di sini amil nawasih, berarti dibaca annah. Kemudian di sini ada isimnya annah, terdiri dari isim dhamir. Nah, isim dhamir itu hukumnya mabni sama dengan isim syarat, maka kita baca apa adanya, yaitu hu. Jadi semua kita baca li'annahu. Baik, kemudian setelah itu kita lihat ini adalah fi'il mudhari, maka hukumnya apa? Maka kita lihat di sini hukumnya apa? Di sini hukumnya marfu. Kemudian di sini jumlahnya menjadi khobarnya anna. Karena li'annahu ini amil lawasih tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Namun khobarnya terdiri dari jumlah fi'liyah. Maka kira-kira bacanya apa di sini? Pertama di sini fi'il mudhari, maka tentunya kita harus mencari wazannya azala yuzilu. Nah, jadi di sini baca yuzi. Kemudian di sini hukumnya rofa karena tidak dimasuki amil nawasib maupun amil jawazim. Dan rofanya menggunakan dhamma karena tidak bertemu dengan sesuatu. Berarti dibaca yuzilu. Kemudian juga di sini ada fa'ilnya yang disimpan sebenarnya. Tinggal kita klik di sini, ini adalah isim mufrad, ini adalah maf'ulun bih. Ya, maf'ulun bih hukumnya nasab. Kemudian tinggal kita baca, ini bacaannya adalah aina karena mempunyai makna zat. Kita lihat di sini, ini adalah isim mufrad juga, ini posisinya menjadi mudhaf ilaih. Berarti mudhaf ilaih hukumnya jar dan karena isim mufrad menggunakan kasroh. Berarti dibaca ainan najasati. Berikutnya adalah waw, namanya huruf athof, kemudian ini namanya maktuf. Maka kita tinggal lihat ini sambungan dari mana. Nah, maka di sini sambungannya dari ainah. Nah, maka kalau ainah dibaca nasab, ya di sini baca roh. Nah,
Kemudian di sini juga berupa susunan idhofah, jadi nggak boleh tanwin. Dan mudhaf ilaihnya terdiri dari isim dhamir. Lagi-lagi hukumnya mabni. Jadi bacaannya adalah wa atharoha. Jadi sekarang kalau sudah ada penjelasan seperti ini, maka tinggal kita membacanya. Berarti kalau sudah bisa membaca dengan menggunakan rumus seperti ini, berarti kita sudah menguasai dasar-dasar dari ilmu nahwu. Kalau tidak bisa, berarti kita belum menguasai dasar-dasar dari ilmu nahwu. Karena di sini sudah lengkap penjelasannya. Baik, sekarang untuk baris yang kedua. Nah, di sini harful istinaf, kemudian isim mufrad, kemudian di sini posisinya menjadi mubtada. Ya, tinggal kita mengetahui harkat sebelum akhir. Nah, berarti di sini sudah ketahuan bacaannya tu. Nah, sehingga di sini bacaannya wa syartu karena huruf istinaf kemudian mubtada. Dan ini syartu karena artinya adalah syarat ya. Ya kita tanwinkan ya kalau tidak disandarkan. Tapi kita lihat dulu apakah ini menjadi sandaran atau tidak. Kita lihat di sini ini si mufrad, ini adalah mudhaf ilaihnya. Berarti tidak boleh kita tanwinkan. Wa syartu. Maka karena di sini bentuknya adalah masdar dari ajza'a yujzi'u ijza'an, maka kita tinggal kasih harkat ijza'i seperti itu. Kemudian di sini kira-kira apa? Ini adalah isim mufrad, ini mudhaf ilaihnya, maka dibaca istinja'i. Kemudian berikutnya di sini adalah huruf jar, kemudian di sini adalah isim mufrad dan di sini majrur ya. Maka dinamakan susunan jar majrur. Maka kita tinggal baca. Bacaannya adalah bil hajari. Kemudian di sini namanya harfu masdaryin wa nasbin. Jadi bacaannya an. An adalah harfu masdar. Berikutnya juga la, di sini adalah la nafi namanya. Berarti dibaca Allah. Sekaligus di sini jumlahnya nanti jadi khobar berupa muawwal ya dari syartu. Di sini saya tidak tulis karena hal-hal yang tidak mempengaruhi terhadap lafaz tidak saya tulis. Dan di rumus ini saya hanya menampilkan hal-hal yang akan mempengaruhi terhadap cara baca. Berikutnya di sini adalah fi'il mudhari nasab. Nasabnya menggunakan fathah tentunya, maka tinggal kita lihat wazannya. Di sini jaffah yajifu. Maka karena dimasuki an dibaca alla yajifa. Jadi la-nya enggak mempengaruhi terhadap an, walaupun dipisah tetap beramal. Allah yajifa. Kemudian di sini tidak ada fa'ilnya, maka di sini ternyata fa'ilnya yaitu isim mufrad, ini adalah fa'il, dibaca al-khariju. Baik, kita berikutnya di sini isim mufrad na'at, berarti dibaca kalau al-khariju berarti an-najisu. Baik, berikutnya di sini huruf ataf dan huruf nafi. Jadi bacaannya wala. Di sini adalah fi'il mudhari mansub dan fa'ilnya disimpan. Maka kemudian kita tinggal mencari wazannya. Intakola yantakilu. Yantakilu. Kemudian karena dimasuki an tadi ini nyambung ke sini karena di sini huruf ataf berarti dibaca wala yantakila. Kemudian di sini jar majrur ya. Dan ini isim mufrad maka dibaca an mahallin. Kemudian untuk menentukan apakah tanwin atau tidaknya kita lihat di sini, ini isim mufrad dan susunan idhofah dan tentunya di sini menjadi mudhaf ilaihnya juga. Jadi dibaca an mahalli hurujihi. Jadi hi adalah isim dhamir. Baik, kemudian di sini harfu adfin dan harfu nabyin, jadi bacaannya wala. Kemudian di sini adalah fi'il mudhari mansub. Jadi dibaca wala yatra'ah. Kemudian kira-kira ada fa'il atau tidak? Kita klik lagi, ternyata tidak ada. Di sini adalah jar majrur dan isim dhamir. Ini bacaannya adalah alaihi. Karena susunan dari ala dan hi. Jadi menjadi alaihi. Kemudian di sini isim mufrad, coba posisinya kita lihat, ini adalah fa'il. Jadi wala yatra'a alaihi najisun. Kemudian kita lihat di sini, ini adalah bagian dari isim ghairu munsharif. Adapun ilatnya karena berupa wazan fi'il mirip dengan af'alah. Kemudian kita tinggal lihat hukumnya adalah menjadi na'at,
Maka kalau di sini dibaca najisun, maka harus dibaca akhoru. Terus untuk menentukan apakah akhoru atau akhiru, ya tentunya kita harus menyesuaikan maknanya. Karena di sini maknanya adalah yang lain, bukan yang akhir. Jadi najis yang lain. Kemudian di sini kira-kira bacaannya apa? Kita lihat dulu. Kemudian di sini posisinya juga menjadi naat. Maka harus ikut juga, harus sama-sama rofa. Akhoru ajnabiyun. Mungkin di sini sudah tadi anhu, ya sama dengan alaihi. Sama-sama susunan jar majrur dan terdiri dari isim dhamir majrurnya. Baik, kemudian di sini adalah harful istinaf dan ini adalah isim syarat. Jadi bacaannya adalah fa'in. Kemudian di sini adalah fi'il madhi. Jadi wazannya adalah ifta'ala, intafa. Hanya saja karena terdiri dari bina nakis, berarti tidak boleh dibaca akhirannya. Baik, kemudian fa'ilnya tidak ada, maka bisa kemungkinan fa'ilnya di sini. Ini adalah isim mufrad menjadi fa'il, maka harus dibaca rofa, yaitu baca syartun. Jadi fa'in intafa syartun, ini adalah jar majrur dan isim isyarah, jadi sama-sama mabni. Jadi bacaannya ya sudah, kita baca min zalika. Nah, di sini adalah fi'il madhi. Kita lihat lagi, kira-kira ada fa'il atau tidak. Di sini tidak ada, maka besar kemungkinan adalah setelahnya. Dan hukumnya mabni ya, mabni fathah, wazannya ikut wazan tafa'ala. Maka di sini isim mufrad, maka ini pasti jadi fa'ilnya. Sehingga bacaannya adalah fa idza aradal iktisara ala ahadihima fal ma'u afdalu li'annahu yuzilu 'ainan najasati wa atharaha. Wa syartu ijza'il istinja'i bil hajari alla yajiffal kharijun najisu wala yantakila an mahalli khurujihi wala yatra'a alaihi najisun akharu ajnabiyyun anhu. Fa in intafa syartun min dzalika ta'ayyanal ma'u. Jadi mungkin seperti itu. Kemudian kalau kita membaca sebuah teks atau membaca kitab kuning, jangan lupa kita mencoba menterjemahnya. Karena dengan menterjemah itu kita akan membuka kamus. Kemudian karena dengan buka kamus otomatis akan menambah mufradat yang tidak kita ketahui menjadi tahu. Nah, di sini tinggal klik kata per kata akan muncul terjemahannya. Jadi fa, maka, idza, jika. Fa idza, maka jika. Kemudian di sini kita klik. Ini failnya saya sebutkan dulu. Kemudian aroda artinya bermaksud. Maka jika dia bermaksud atau berkehendak. Kemudian di sini al-iktisara artinya meringkas. Kemudian ala atas ahadihima salah satu. Fal ma'u maka air. Afdalu lebih utama. Li'annahu karena sesungguhnya yuzilu air menghilangkan karena fa'ilnya yang saya sebutkan ainan najasati zat najis wa atharaha dan bekasnya najis. Kemudian wa syartu dan syarat ijza'i mencukupinya al istinja'i istinja bil hajari dengan batu ialah harus tidak ya yajifa kering al khariju sesuatu yang keluar an najisu yang najis ya kotoran itu wala dan tidak yantakilah berpindah najis itu al kharij maksudnya an mahallin dari tempat hurujihi keluarnya wala dan tidak yatra'ah muncul alaihi atasnya najisun najis akharu yang lain ajnabiyun bukan darinya. Jadi ajnabiyun itu ya yang lainnya juga anhu dari najis. Fa'in maka jika intafa tidak ada syartun syarat artinya tidak mencukupi syarat dari yang sudah disebutkan tadi min dzalika dari hal itu ta'ayyana maka wajib al-ma'u apa itu air. Ya jadi inilah terjemah kata per kata untuk menambah mufradat kita. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an ila sabbil rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe.
وكان قلبي خاليا قبل حبكم.